Oke, Killing Me Inside biarlah baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya, mengantarkan kita ke menit yang ke-48. Tinggal menyisakan 12 menit ke depan nih ya. Saya sapa aja deh yang sudah bergabung untuk malam hari ini, ada Mama Lana di Sragi ya. Gimana kabarnya Mama Lana? Biasa nih, nyimak aja sambil ngelembur nyetrika. Oke. Abah si Comal juga ikutan ya hadir. Ini gimana teka kok sampai ke ceritanya Genghis Han ya? Aduh, nggak, ini lagi nggak cerita soal itu nih, Pak Abbas ya. Ini soal switch on, switch off. Gimana sih cara kita mengaktifkan saklar positif genetika dan mengubah hidup kita? Nah ini penting banget ya, karena sebenarnya kadangkala ya kita ini tanpa sadar apa yang kita derita, apa yang kita rasakan menjadi penyakit yang bertahun-tahun gitu ya. Jawabannya barangkali hal yang sederhana, bahwa kita kurang ini aja, kurang apa ya istilahnya, kurang membentuk atau membangun lingkungan. Ya bolehlah kita hidup di lingkungan yang tidak mendukung, tapi ketika switch on ya, gen kita ini di switch on kan, dihidupkan, dinyalakan, bisa jadi itu akan mengubah semuanya. Iya. Mm-mm. Baik deh. Ada Mas Seno juga, salam untuk Mama Lana katanya. Ya, dari apa nih? Mama Arsya katanya. Oke. Oke, Mama Lana ya. Lagi mengetik ya. Pokoknya semangat aja deh Mama Lana ya. Aha. Nih, dijawab sama Mama Lana nih, Mas Seno. Waalaikumsalam. Oke deh, saya lanjutkan lagi ya pembacaan kita, buku kita pada kesempatan malam hari ini. Buku dari Kazuo Murakami, judulnya Switch On Switch Off, mengaktifkan saklar positif gen untuk mengubah hidup Anda. Ya, kita ke bagian berikutnya, masih di bab yang pertama, kekuatan hebat yang bersemayam pada anak-anak difabel. Karena kita sudah mendalami topik ilmiah, marilah kita menyorot contoh kisah orang-orang yang lingkungan sekelilingnya mengubah hati, mengubah manusia, mengubah nasib, bahkan mengubah jalan hidup. Mereka yang menyalakan saklar gen dalam diri mereka dengan mengubah cara memperlakukan hati mereka. Misalnya, manajer sepak bola tim nasional Jepang, Takeshi Okada. Dia menjadi tenar karena berhasil membawa tim Jepang ke-16 besar di Piala Dunia Afrika Selatan. Okada pernah membimbing tim nasional 2 kali. Namun di kedua kesempatan itu dia hanya berperan menggantikan penanggung jawab sebelumnya yang jatuh sakit atau terkena mutasi. Sebelum Okada menunjukkan hasil di Piala Dunia, banyak kritik berdatangan yang bernada seperti tak layak menjadi manajer atau tak bisa dipercaya mengelola tim yang mewakili bendera nasional. Khususnya banyak kritikan tentang strategi dan penempatan posisi pemain, sampai ada surat ancaman yang datang ke rumahnya. Bahkan ada masa mobil polisi ditempatkan untuk menjaga keamanan rumah Okada. Disudutkan dalam situasi mental seperti itu, dia merasa menderita, ingin berhenti dan ingin melarikan diri. Saya jadi manajer bukan karena saya ingin jadi manajer. Jadi bagaimanapun hasilnya, tanggung jawab tidak terletak pada saya, tetapi pada orang yang memilih saya. Kalau begitu, pendapat dan kritikan orang lain tak perlu saya dengar. Lakukan saja apa yang bisa saya lakukan semaksimal mungkin. Konsentrasilah pada hal itu saja. Jika dengan begitu pun tak ada hasil yang memuaskan, itu adalah takdir yang dijatuhkan langit kepada saya. Dengan berpikir seperti itu, perasaan Okada menjadi ringan. Kemudian dia mencurahkan seluruh pikirannya hanya untuk membuat timnya menang. Alhasil, dia sukses membawa timnya ke putaran final. Okada sendiri menjelaskan perubahan diri yang dia alami dengan kata menjadi serius. Tetapi
Menjadi serius ke arah yang positif itu berarti tiada lain mengubah atau men-switch lingkungan hati menjadi lebih optimis. Dengan mengubah keadaan hati, pemandangan yang sama dapat terlihat sungguh berbeda. Apakah bagi kita itu adalah situasi yang baik atau buruk? Sebenarnya hanyalah masalah hati. Hal ini tidaklah jarang kita temui. Contoh lain lagi, mungkin kita sering mendengar kisah anak-anak yang menderita autisme, tetapi memiliki bakat yang mencuat dalam musik atau menggambar. Ada seorang wanita yang menjadi pengajar di sebuah sekolah khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas. Dia bernama Kazuo Yamamoto. Menurut Yamamoto, sesuai dengan yang kita duga, anak-anak yang berada dalam lingkungan minus seperti penyakit dan disabilitas tidak jarang menunjukkan kemampuan misterius yang tak terukur oleh akal pada umumnya. Misalnya, ada anak yang tahu dengan segera hari apakah sebuah tanggal yang masih berpuluh-puluh tahun ke depan. Atau anak yang dapat menyebutkan digit angka pi yang menurut pengakuannya datang dari kejauhan seperti sedang dalam perjalanan. Atau seorang anak yang dapat memahami bahasa asing apapun walau belum pernah dia pelajari. Saat Yamamoto tanya, kenapa bisa mengerti? Anak itu menjawab, karena arigato, arigato, thank you, grazie, spasibo, semuanya terasa punya warna dan bentuk yang sama. Mungkin anak itu bukan memahami esensi berbagai hal dengan teori dan arti, tetapi dengan sensasi dan intuisi. Kemampuan anak-anak yang punya kekurangan itu berkali-kali lipat daripada manusia sehat yang normal. Dan menurut Yamamoto, anak seperti itu pasti ada di sekolah khusus manapun. Ditambah lagi, bagi Yamamoto yang berinteraksi dengan anak-anak itu dari dekat dan menerima ciri khas masing-masing anak apa adanya. Dia tak menganggap garis-garis naskah sebagai teka-teki lagi. Ini karena ada seorang siswa di sekolah khusus yang bisa menerbangkan mata hatinya ke angkasa. Ada seorang anak laki-laki yang tanpa bosan selalu menggambar sesuatu yang mirip peta. Suatu saat, karena penasaran, Yamamoto mengopi gambar itu dengan skala yang dikecilkan. Lalu dia bandingkan dengan peta jalanan. Hasilnya benar-benar pas. Semua gambar anak laki-laki itu menunjukkan hasil yang serupa. Oleh karena itu, Yamamoto merasa bahwa anak ini bisa mengapungkan mata hatinya ke angkasa. Dengan begitu, dia bisa melihat permukaan bumi dan menggambar yang terlihat di matanya apa adanya di kertas. Anak ini pasti bisa menggambar garis naskah. Ya, ada anak lain lagi yang bisa menyelesaikan puzzle jigsaw yang warnanya putih bersih baik depan maupun belakangnya atau yang biasa disebut make jigsaw. Tanpa ragu, tanpa salah, keping demi keping dia pasangkan sampai selesai. Demikianlah dia mampu menunjukkan kemampuan layaknya seorang ahli puzzle yang ternama. Di bagian berikutnya, Kazuo Murakami memberi judul kecil, peran besar yang diemban mereka yang dianggap rongsokan dan tak berguna. Pada saat saya menonton film No Kaiki, Honto no Koto Dakara, yang melukiskan interaksi antara Yamamoto dan anak-anak, atau pada saat bertemu dengan Yamamoto dan mendengar kisah-kisahnya langsung dari mulutnya, saya sangat terkesima. Namun setelah dipikir kembali,
Saya rasa hal tersebut bukanlah yang mengejutkan atau mencengangkan. Penyebabnya adalah kemampuan yang tersembunyi di dalam gen kita nyaris tak terhingga. Jika dalam kepala kita membayangkan ingin melakukan ini, atau merasa pasti menyenangkan kalau jadi seperti ini, sebenarnya siapapun benar-benar bisa melakukannya dan kemampuan itu tersimpan secara laten dalam hati, pikiran, dan tubuh kita. Kemampuan-kemampuan yang misterius dan menantang akal sehat bukannya tidak ada. Sebenarnya siapapun memiliki kemampuan itu, tetapi biasanya kemampuan itu tertidur. Jika kita bisa menyalakan saklar dalam gen keadaan on, semua orang akan bisa mengeluarkan kemampuan layaknya manusia super. Sependapatkah Anda jika saya katakan bahwa anak-anak sekolah khusus itu mengajarkan hal ini kepada kita? Ada satu hal yang kita mengerti sejak seluruh genom manusia berhasil dipecahkan. Sebelumnya, DNA dianggap sebagai rongsokan yang tidak melakukan kerja apapun. Namun, setelah penemuan itu terbukti, sebenarnya ia memiliki banyak contoh fungsi kinerja yang sangat penting. Misalnya, bagian gen yang berkaitan dengan pembentukan kerutan di korteks otak besar yang dianggap sebagai letak kecerdasan dan akal, tidak terletak pada deretan DNA yang berfungsi memproduksi protein. Gen itu ditemukan pada bagian yang disebut sebelumnya dengan DNA rongsokan. Benda-benda yang tak berarti, tak berguna, tak bermanfaat, ternyata juga mengemban tugas yang besar. Dan lebih dari itu, justru dari kondisi yang dianggap negatif seperti itulah, kita bisa menemukan peranan-peranan besar yang belum terkuak. Dalam film No Kiseki ini tersirat hal-hal tersebut. Selain itu, diperkenalkan juga beberapa kisah yang mengharukan. Ada seorang siswa perempuan yang memiliki hubungan yang dalam dengan Yamamoto. Namanya Yuki Sasada. Dia menderita multisklerosis, sebuah penyakit yang belum diketahui pasti penyebabnya dan memiliki gejala-gejala seperti tangan kaki yang lumpuh, kebutaan, tidak mampu melakukan gerakan berat, dan gangguan pencerapan sensor tubuh. Dia pun terpaksa hidup dengan kursi roda. Namun, Yuki bukan hanya tidak pernah bersedih ataupun berputus asa karena nasibnya. Dia bahkan berkali-kali mengatakan bersyukur mendapatkan MS atau multiple sclerosis. Jika saja saya tidak mengidap MS, saya tidak akan bertemu dengan orang-orang yang saya kenal sekarang. Karena penyakit ini, banyak hal yang saya sadari. Banyak juga hal yang saya mengerti karena kursi roda. Karena itu, saya mencintai diri saya seutuhnya, lengkap dengan penyakit MS ini. Saya terlahir sebagai diri saya dan saya juga hidup sebagai diri saya. Demikian ungkapnya, seorang anak yang berani menerima secara frontal penyakit dan disabilitasnya. Kekuatan yang ia tunjukkan dalam menerima hidup benar-benar lebih daripada sekadar kekuatan hati. Bahkan punya nuansa kedekatan dengan Tuhan. Seperti itulah Yuki. Suatu kali Yamamoto bercerita kepada Yuki tentang penyakit sel sabit yang dia lihat di televisi. Penyakit sel sabit ini adalah keadaan ketika sel darah merah mengalami kelainan bentuk, dan ini juga merupakan penyakit yang pelik. Sel darah merah memiliki peran untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh, dan komposisi utama sel darah merah itu adalah hemoglobin. Pada penyakit ini, bagian gen yang bertugas memproduksi hemoglobin mengalami kelainan. Normalnya, sel darah merah berbentuk seperti burger yang cekung di tengah-tengahnya. Tetapi dalam kasus ini, sel itu berbentuk seperti arit atau sabit. Akibatnya, kemampuan darah mengirimkan oksigen mengalami hambatan. Saat keadaannya parah, dapat menimbulkan gejala anemia berat atau kerusakan jantung. Penyakit menakutkan ini
membuat pengidapnya mengalami rasa sakit yang intens dan berakibat fatal. Kebanyakan orang yang terjangkit penyakit ini adalah orang Afrika. Hal ini disebabkan kelainan genetik dalam penyakit sel sabit memiliki kaitan erat dengan malaria yang merupakan penyakit khas wilayah Khatulistiwa. Di bagian berikutnya, Kazuo memberi judul keajaiban saat orang yang sehat ditopang oleh orang yang sakit. Suatu ketika, malaria mewabah di sebuah desa di Afrika dan desa itu pun terancam musnah. Tetapi di antara banyaknya orang-orang yang meninggal, ditemukan adanya persentase probabilitas tertentu untuk menemukan orang yang tidak terjangkit atau sembuh setelah terjangkit. Setelah diteliti secara medis, apa yang membedakan mereka yang selamat dan tidak, ditemukan satu persamaan di antara yang selamat. Dalam gen hemoglobin mereka ditemukan gen yang berbeda di satu tempat. Deretan gen untuk hemoglobin yang bertugas mengantarkan oksigen ini terdiri atas 438 informasi basa. Di antara deretan itu, terdapat satu saja yang mengalami mutasi spontan dan menjadi karier sel sabit. Kini telah terungkap bahwa mereka yang demikian ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap malaria. Orang-orang biasa, dengan kata lain orang yang gen hemoglobin dalam tubuhnya tidak ada keanehan apapun dan memiliki sel darah merah yang sehat, tidak memiliki ketahanan terhadap malaria dan takluk oleh penyakit ini. Lalu, di antara mereka yang merupakan pembawa sel sabit, ada pula yang memiliki mutasi tidak di satu tempat, tetapi dua. Orang-orang yang demikian pada dasarnya sudah merupakan penderita gejala berat dari penyakit sel sabit, sehingga pada dasarnya sudah sulit untuk selamat dan bertahan hidup. Dari fakta-fakta ini, hal berikut menjadi jelas. Pertama, sel sabit menyebabkan penyakit dan kecacatan yang menakutkan. Namun, di sisi lain memiliki ketahanan kuat terhadap malaria. Yang kedua, jika gen yang termutasi hanya satu, meski kemampuan mengangkut oksigen mengalami penurunan, gejala penyakitnya ringan dan tidak menimbulkan hambatan di kehidupan sehari-harinya. Dan tubuh tersebut bisa dikatakan sehat. Ditambah lagi, ia kebal terhadap malaria. Dapat disimpulkan, faktor minus berupa sel sabit merupakan faktor positif dalam interaksi dengan malaria dan menjadi sebuah kondisi yang harus hadir. Makna yang ditimbulkan oleh hal ini tidaklah kecil. Secara genetika, jika orang tua yang memiliki satu saja gen yang termutasi memiliki 4 orang anak, kemungkinan kondisi gen anak-anaknya berdasarkan hukum Mendel adalah sebagai berikut. 2 orang anak memiliki satu saja gen termutasi, persis seperti orang tuanya. 1 anak mewarisi 2 gen yang termutasi, sehingga dia berisiko mengidap penyakit sel sabit. Dan 1 anak lagi tidak memiliki mutasi gen sama sekali, sehingga dia memiliki ketahanan yang lemah terhadap malaria. Dengan kata lain, jika tidak ada orang yang terlahir dengan mewarisi 2 gen termutasi dan mendapatkan sakit dan disabilitas, jika tidak ada 1/4 di antara orang-orang itu yang mengemban lingkungan negatif sejak lahir, maka separuh di antara orang-orang itu yang mendapat keseimbangan DNA dengan mewarisi satu saja gen termutasi dan memiliki kekebalan terhadap malaria serta dapat hidup tanpa gejala penyakit itu pun tidak akan mungkin terlahir. Jadi, karena keberadaan orang-orang yang menanggung kekurangan berupa penyakit dan disabilitas inilah, banyak orang yang bisa hidup dengan sehat. Kehidupan sehat yang dijalani oleh orang kebanyakan senantiasa ditopang oleh keberadaan orang-orang ini. Orang-orang yang menampung dan menerima lingkungan minus berupa penyakit dan disabilitas. Yuki sangat gembira mendengar cerita tentang penyakit sel sabit ini. Dia pun berkata kepada Yamamoto, "Cerita yang sebagus ini sayang sekali kalau hanya kita yang tahu." Saat itu saya bertanya-tanya dalam hati, apa yang Yuki pikirkan di benaknya? Mungkin
Saat itu, dia merenungkan besarnya makna dan nilai penderitaan dan kondisi negatif yang dia pikul. Dari keadaan minus berupa penyakit sel sabit, muncul keadaan plus berupa kekebalan terhadap malaria. Sama dengan penyakit dan disabilitas apapun, pasti hal itu ada di dunia karena suatu alasan. Masing-masing secara intrinsik memiliki peranan aktif. Menyadari hal itu, Yuki kembali menemukan arti yang besar dalam hidupnya yang telah digerogoti penyakit. Dia pun pasti mendapatkan kekuatan besar untuk mampu berkata, "Saya akan menerima diri saya yang sakit apa adanya. Saya akan hidup sebagai diri saya." Bagi kebanyakan orang, penyakit adalah penderitaan. Walau begitu, jika kita terus merasakan hanya deritanya, terus-menerus menolak kondisi tersebut, penyakit itu tidak akan keluar dari zona yang kejam dan penuh kesialan. Dengan menerimanya sebagai salah satu lingkungan yang diberikan kepada kita, dari penyakit yang pedih pun akan terlahir sebuah makna dan nilai. Tentu saja, jalan mendaki untuk mencapai keadaan hati yang demikian tidaklah singkat. Kita pasti harus berkali-kali melewati kesedihan, amarah, rasa sakit, dan keputusasaan. Namun, jika kita telah memutuskan untuk melawan penyakit itu, pada akhirnya tak ada jalan selain menata hati kita. Melihat manusia semuda Yuki mampu membuat hal itu menjadi mungkin. Orang yang sehat akan merasakan hatinya tergerak. Keberanian juga pasti akan terbangkitkan dalam diri. Kita juga pasti akan merasakan keajaiban dari keberadaan orang-orang itu. Hal-hal seperti ini dan yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang anak-anak difabel yang memiliki kemampuan melebihi normal dan mengejutkan, atau Yuki yang tidak mau kalah dengan sakitnya dan malah menerima nasib yang menimpa dirinya secara utuh dan optimis, menunjukkan sebuah kehidupan yang mencapai kemurnian tinggi. Jika kita pikirkan semuanya secara keseluruhan, dapat kita pahami bahwa umumnya justru dalam keadaan lingkungan yang minus inilah kita bisa menemukan banyak bibit menuju keadaan plus. Jika saya ungkapkan lagi dengan kata-kata saya sendiri, makin jelaslah bahwa justru dalam kondisi minus, seperti kesedihan dan penderitaanlah banyak tersedia titik ungkit untuk menyalakan saklar on. Oke, saya kira itu dulu ya. Masih panjang nih di bab 1. Tapi banyak hal yang saya kira bisa kita petik untuk sebagai pelajaran untuk kita semua. Ya, bahwa kondisi separah apapun masih kita terima dengan lapang dada, dengan segala kepenuhan hati ya, sepenuh hati untuk kita bisa terima. Dan itu luar biasa. Yuki, cerita tentang Yuki yang diungkapkan oleh Kazuo Murakami, wah dahsyat. Ya, semoga aja itu bisa memberi pelajaran kita untuk bisa jauh lebih baik lagi menerima segala bentuk lingkungan. Lingkungan dalam hal ini adalah apa-apa yang kemudian dari luar diri manusia yang kemudian berdampak pada diri kita. Nah, itulah yang disebut lingkungan. Nah, it's okay, keren banget. Saya merasa bahwa banyak pelajaran penting nih, sekalipun ini sebenarnya buku-buku yang urusannya sains. Tapi semoga aja Anda tidak bosan untuk menyimak buku ini ya, pembacaan buku ini. Karena kenapa saya hadirkan buku ini? Saya sudah ingin banget ya menyampaikan buku ini, membacakan buku ini, tapi kemarin akhirnya saya harus putuskan untuk ke buku lain gitu. Nah, ini kita mau ngomongin tentang gimana sih cara kita hidup dengan lebih baik lagi, setidaknya menyadari apa-apa yang ada di dalam tubuh kita tanpa harus terganggu oleh apa-apa yang menjadi pikiran kita gitu ya. Nah, di sini jawabannya. Switch on, switch off. Karya Kazuo Murakami. Minggu depan masih akan saya lanjutkan di Serbuk Senin Berbuku. Pokoknya pantengin terus hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif, Solutif. Oke,
Akhirnya serbuk Senin Berbuku harus saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Thank you dan jangan lupa